Ali. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, penampakan. Jadi teofani. Tapi kalau Al-Quran, tajalli, istilah tajalli yang digunakan, menampakkan diri sebagai api yang membakar. Dan ini juga bisa dibandingkan, saudara ya, bahwa penampakannya Tuhan itu bisa dalam bentuk tiang awan, bisa dalam bentuk api yang membakar, bisa dalam bentuk manusia. Dari dulu sudah manusia, sudah pernah Tuhan itu datang dalam bentuk manusia. Itu di zamannya Abraham. Coba bayangkan betapa manusia itu ada sekelompok manusia yang mengingkari semua peristiwa itu. Padahal di kitab sucinya dijelaskan bahwa orang yang beriman adalah orang yang percaya kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu baru dianggap beriman kalau dia percaya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dan kepadanya ditawarkan juga penebusan dan tidak mau dia terima. Ya. Seperti saya sampaikan tadi, saudara-saudaraku sekalian, kalau saya dihukum, dikutuk 500.000 rupiah, karena saya melakukan pelanggaran, dan ada orang lain yang bersedia menerima kutuk itu, supaya saya terbebas dari kutukan 500.000 rupiah, tentu saya merasa senang dan saya mau. Karena memang saya tidak mampu. Demikian pula dalam hal dosa, saudara ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Yang mana kesalahan itu rasa-rasanya memang tidak mampu kita menebusnya atau menguranginya sendiri. Bahkan terkadang berulang. Kita tahu itu dosa, tapi kita tetap melakukan. Dan Tuhan datang untuk menebus. Ya. Yang penting Anda percaya bahwa Yesus disalib. Coba di dalam hal kenapa ada orang yang tidak mau menerima bahwa penyaliban itu adalah suatu bentuk kemuliaan. Coba bayangkan, banyak contoh-contoh kematian. Terima kasih. Banyak contoh-contoh kematian di setiap negara itu dianggap mulia, saudara. Misalnya para pahlawan kita punya pahlawan gugur di medan tempur, masa kita menganggapnya tidak mulia? Coba pikirkan itu. Banyak orang, ada yang ditembak, ada yang dipenggal, ada yang dipanah, ada yang dibacok. Mereka gugur. Gugurnya itu kemuliaan bagi kita karena mereka berjuang untuk bangsa dan negara. Demikian pula Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus disalib, di mana letak bahwa itu merendahkan, bahwa beliau rendah karena disalib? Tidak logis kalau kita bandingkan dengan sejarahnya orang-orang hebat, termasuk murid-murid
murid-muridnya Tuhan Yesus yang 12 itu. Bahkan ada yang disalib terbalik. Karena tidak mau, karena begitu cintanya kepada Tuhan Yesus, sehingga dia tidak mau menyerupai seperti Tuhan Yesus disalib. Jadi disalib itu bukan menandakan bahwa beliau Tuhan Yesus itu rendah. Karena ada contohnya, sebelum dia bahkan sampai sekarang, ada orang berjuang demi bangsa dan negaranya dan dianggap mulia. Dan pejuang itu gugur di medan perang. Misalnya kita ambil contoh, kenapa Lion of Desert, singa padang pasir, yang ada di Afrika, pejuang Islam, Lion of Desert, singa padang pasir. Bagi umat Islam itu mulia, padahal beliau mendapat hukuman gantung dari lawannya. Kenapa mereka sulit sekali menerima bahwa Yesus disalib itu juga kemuliaan? Karena berjuang menebus dosa bumi, dosa manusia. Coba betapa di dunia ini ada kelompok-kelompok yang tidak mau menerima penebusan. Itu aneh sekali. Aneh. Itulah mungkin pekerjaan-pekerjaan Tuhan juga ya, bahwa mereka tidak boleh, tidak terpilih, tidak dipilih oleh Tuhan, dan tidak berusaha untuk terpilih atau datang mengetuk pintu rumahnya Tuhan. Aneh. Kembali ke pokok bahasan, saudara-saudaraku sekalian. Jadi di dalam Alkitab itu ada tertulis, bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam surga atau diselamatkan. Jadi saya ingin menyampaikan kepada publik bahwa di situ memang bukan dalam pengertian Tuhan kayak di kamus besar bahasa Indonesia. Jadi kalau Tuhan di dalam Alkitab itu memang disembah. Kyrios, Adonai. Dan kalau Anda membaca Septuaginta, Kyrios itu disematkan kepada yang disembah Musa. Jadi jangan ragu, saudara. Kalau Anda ragu, coba baca Septuaginta. Itu tidak ada sama sekali kaitannya dengan maksud saya, pada waktu Septuaginta Perjanjian Lama itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, mereka sama sekali tidak bermaksud merendahkan ataupun memuliakan ataupun merendahkan Tuhan Yesus. Mereka fokus menerjemahkan Perjanjian Lama. Perjanjian Baru belum ada, masih jauh. Perjanjian Baru masih jauh. Dan kata kurios itu untuk Tuhan, untuk yang disembah Musa, kurios itu. Kata kurios untuk Yesus, kalau di Septuaginta, kurios itu untuk Tuhan yang disembah Musa itu. Jadi kalau dihayati
perjanjian baru, itu kalau ringkasnya, memang Bapak Yahweh yang datang. Karena ini penting juga diketahui bahwa pengikutnya Musa itu, yang mereka anggap Bapa adalah Yahweh. Bapak Yahweh. Tapi kalau teologi itu berkembang, karena di perjanjian baru, Tuhan Yesus sudah meluruskan persoalan itu. Bahwa kalau Bapa adalah Elohim. Kalau Yahweh, ya Yesus. Jadi yang disembah Musa adalah Yesus. Jadi ingat, sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia, sebelum Yahweh datang ke dunia, yang dianggap Bapa adalah Yahweh. Tapi begitu Yahweh datang ke dunia, dia meluruskan bahwa yang Bapa itu adalah yang Elohim, yang tidak punya nama. Coba bayangkan, Elohim menciptakan langit dan bumi. Itu bukan nama. Di situ juga kehebatan, salah satu kehebatan ayat itu. Apa hebatnya ayat itu? Jelas bahwa sebelum alam semesta diciptakan, itu belum ada huruf-huruf, saudara. Belum ada bahasa. Sehingga Tuhan Yesus juga tidak memberinya nama, Bapa. Bapa kan bukan nama, sebutan. Bahwa Elohim itu, Allah itu adalah roh. Elohim itu roh. Dan hebatnya lagi, Tuhan Yesus tidak mengatakan El. El itu roh. Kalau dia ingin mengatakan satu begini, tentu Tuhan Yesus mengatakan El itu roh. El itu roh. El Shaddai itu roh. El Gibor. El Elyon, atau setidak-tidaknya El Elyon. El yang maha tinggi. El Elyon itu adalah roh. Merujuk kepada satu. Dia tidak mengatakan seperti itu. Tapi dia Yesus mengatakan Elohim itu roh jamak, saudara. Sudah paham sampai di sini? Ya, fokus saya pada malam hari ini adalah bukan orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan. Jadi istilah Tuhan ini yang ingin saya bahas, bahwa di dalam Alkitab itu adalah Kyrios atau Kurios, yang kalau diterjemahkan menjadi Tuhan itu benar. Karena kalau Anda mau lebih jelasnya, baca Septuaginta. Perjanjian Lama yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Di Septuaginta itu tidak ada Perjanjian Baru. Itu juga harus dipahami ya, bahwa Septuaginta tidak ada Perjanjian Barunya. Hanya Perjanjian Lama semua. Ya. Kalau Septuaginta itu Perjanjian Lama semua, tidak ada Perjanjian Barunya. Karena khusus kitabnya Musa atau Torah, 5 kitab itu yang oleh Raja Mesir diperintahkan kepada 70 orang rabi untuk menerjemahkan itu. Dan ditulis Kyrios untuk yang dia sembah. Yahweh. Yahweh itu Kyrios. Yahweh itu Elohim.
Jadi bergantian saja. Terkadang Yahweh disebut sebagai Kyrios, terkadang Yahweh disebut sebagai Elohim. Ya, saya rasa cukup. Ada yang mau naik satu orang tapi ya seperti biasa saya tidak terlalu berminat lagi untuk berdiskusi karena saya juga tidak tahan duduk berjam-jam ya. Jadi kalau mau berdiskusi ya berdiskusilah dengan orang-orang yang mampu live berjam-jam. Kalau saya tidak mampu lagi duduk berjam-jam untuk berdiskusi. Mudah-mudahan apa ini Cyber Lemori bergabung sebagai tamu. Ya, terima kasih kepada yang telah menonton. Mari kita belajar teologi supaya kita mengabdi kepada Tuhan yang dikenal. Sebagaimana Rasul Paulus itu menjumpai satu sinagog, di situ tertulis kami menyembah Tuhan yang tak dikenal. Memang kalau Tuhan monoteisme itu tidak dikenal, saudara. Kalau monoteisme absolut. Itu filsafat sendiri sudah mengajarkan itu kalau monoteisme absolut. Penyembah Bapa. Jadi ada sinagog tertulis kami menyembah Tuhan yang tak dikenal. Itu kalau dalam bahasa filsafatnya agnostis theos. Agnostis theos, Tuhan yang tak dikenal. Itu sudah diajarkan oleh ahli filsafat Parmenides. Parmenides yang mengajarkan itu Tuhan yang tak dikenal atau agnostis theos. Hanya ada satu di awal, hanya ada Bapa di awal. Tapi dia membahasnya dari segi filsafat sehingga tidak menggunakan istilah Bapa, tidak menggunakan istilah Allah, tidak menggunakan istilah pencipta langit dan bumi. Dia hanya ingin kausalitas. Hukum sebab akibat itu dimulai dari satu kalau menurut Parmenides. Yang ada hanya yang ada, tidak berpindah tempat. Karena kalau berpindah tempat berarti ada dua yang kekal di awal. Jadi dia memahami hanya ada satu yang kekal di awal. Tapi kalau Trinity itu meyakini bahwa di awal itu tiga kesatuan. Jadi dibedakan satu di awal dengan satu kesatuan di awal. Itulah Ehad. Ehad itu kesatuan Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad. Ehad itu kesatuan, bukan satu. Kalau satu filsafat. Kalau satu itu filsafat. Ya, sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.